Taib. Kita mulai ya ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, i'lamu rahimakumullah fa inna khairal kalami kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang hingga saat ini memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Ni'man la tuhsa wa la tu'ad. Nikmat yang tidak terhitung. Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Nikmat yang tiada tandingannya. Kita masih beriman kepada Allah, kita masih memeluk agama Islam. Dan juga dua nikmat lain yang tak kalah pentingnya, nikmatus sihah wa nikmatu waqtil faragh. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat kembali berkumpul di sini, di masjid ini, di majlis ini, majlisul ilm, dalam rangka thalabul ilm. Ini merupakan nikmat yang harus disyukuri. Nikmat yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut. Kemudian tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini baru pertama kali saya di sini, ya. Sedikit grogi, isinya semua ustaz-ustaz di sini, masya Allah. Ya. Tapi kita di sini dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati. Nasihat ini bukan untuk antum semua, tapi juga untuk saya pribadi. Saya ngomong, Pak. Ya. Bukan berarti ketika saya berbicara seperti ini itu saya nasihatin antum, tidak, ya. Nasihat untuk diri saya sendiri juga. Di mana di sini kita selalu mengingatkan tentang masalah ilmu, tentang masalah kebenaran, tentang masalah kesabaran. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang sudah diumumkan, ya, bahwa insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang tauhid. Apa pentingnya tauhid? Insyaallah kita semua sudah sering mendengar pentingnya tauhid begini. Sudah sering. Tetapi ayyuhal ikhwah, kata para ulama, innamal ilmu bil murajaah. Ilmu itu ya dengan murajaah, diulang-ulang. Yang kita sudah dapatkan diulang lagi, sudah kita dapatkan diulang lagi, sampai ilmu itu tertancap di dalam hati, mungkin hafal kita. Nah, itulah yang namanya ilmu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an.
Yang pertama yang ingin saya sampaikan, mengapa tauhid itu sangat penting buat kita semua. Dan itu adalah sesuatu yang pertama kali harus dipelajari. Mengapa begitu penting tauhid daripada ilmu-ilmu yang lain? Maka jawabannya adalah yang pertama, karena tauhid itu adalah tujuan pertama kita diciptakan, ayyuhal ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita lihat ayyuhal ikhwah, ayat ini jelas menunjukkan untuk apa kita diciptakan di dunia. Kalau kita berpikir di dunia ini kita cuma sementara, Pak. Sebentar. Umur manusia pendek dibandingkan dengan umur-umur umat terdahulu. Nabi Nuh sampai 1000 tahun, Nabi Adam sampai 1000 tahun. Kita 60, 70. Yang lebih dari itu sedikit. Maka apa sebenarnya tujuan kita diciptakan di dunia? Apakah untuk foya-foya, untuk menguasai dunia? Bukan, ayyuhal ikhwah. Allah menjelaskan dengan gamblang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu Allah. Ibadah di sini maksudnya gimana, ayyuhal ikhwah? Tidak sembarangan ibadah. Apakah ibadah yang dimaksud dalam ayat ini maksudnya sholat, zakat, puasa? Bukan. Kata para ulama, antum bisa baca tafsirnya Ibnu Katsir atau tafsir siapapun. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Untuk mentauhidkanku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita diciptakan, ayo. Tidak lain dan tidak bukan. Ibadah bisa macam-macam. Sholat, zakat, puasa, haji, sebutin banyak ibadah. Banyak sekali. Tetapi ibadah itu enggak berguna, ayyuhal ikhwah, kalau tidak bertauhid. Ibadah itu tidak berguna apabila di dalamnya ada kesyirikan, tidak berguna. Makanya ayyuhal ikhwah, penting bagi kita itu memahami tujuan kita diciptakan ya untuk tauhid ini. Terus bagaimana Ustaz? Ya belajar. Kembali mempelajari kitab tauhid, membuka buku-buku tentang tauhid, mengetahui apa itu syirik, apa itu akidah kita dan lain-lain. Itu yang wajib kita pelajari. Dan itu tujuan kita diciptakan di dunia. Maka kata para ulama, liya'buduni itu artinya liyuwahhiduni, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ibadah apapun tidak penting itu ibadahnya apa, yang penting ibadahnya itu sesuai dengan dalil dan juga harus ikhlas. Dan antum tahu ayyuhal ikhwah, syaratnya ibadah itu berapa? 2. Syarat ibadah tidak banyak-banyak, Pak, cuma 2. Yang pertama, dia itu harus ikhlas. Yang kedua, dia harus mutabah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lihat ayyuhal ikhwah, syarat ibadah cuma 2. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu bagaimana, Ustaz? Ikhlas itu ya nggak ada syiriknya. Nah, kalau saya ditanya ikhlas, Ustaz, ikhlas itu bagaimana? Ada yang bilang ikhlas itu begini. Enggak. Ikhlas itu, Pak, secara simpelnya, orang yang beribadah secara ikhlas artinya nggak ada syiriknya. Kalau orang itu beribadah nggak ada syiriknya, berarti dia ikhlas. Simpel seperti itu. Maka bagaimana caranya kita bisa ikhlas beribadah kalau nggak paham masalah syirik? Harus belajar masalah syirik. Oh, syirik itu begini. Supaya apa? Ketika kita beribadah terhindar dari kesyirikan. Sehingga apa? Ibadah kita ikhlas. Itu syarat yang pertama. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Baru syarat yang kedua, mutaba'ah.
mengikuti sesuai dengan dalil Nabi Muhammad SAW, mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila nggak ada contohnya, maka tertolak. Semua ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan. Contoh yang dimaksud ini ayyuhal ikhwah, antum perlu paham ya. Contoh dari Nabi itu belum tentu perbuatan. Saya katakan, apabila ibadah itu belum tentu perbuatan Nabi, karena ibadah juga bisa akhlak, perkataan, hati, itu juga ibadah. Ya, tidak mesti ibadah itu sebuah perbuatan, tidak. Ibadah hati ada ibadah hati. Ya, jadi ketika saya katakan yang dimaksud dengan mutaba'ah, mengikuti Nabi, itu ketika saya katakan harus dengan contohnya Nabi, bukan berarti Nabi berbuat, tidak selalu. Kadang Nabi berkata. Contohnya apa? Berzikir kepada Allah, zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran. Terkadang juga amalan hati ini ikhlas, tidak ada hasad, tidak ada iri dengki, itu ibadah. Menahan amarah, ibadah. Maka ibadah ini maknanya luas, tidak sekedar perbuatan Nabi saja. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka tidak mesti orang itu mengatakan, oh ini nggak ada contohnya dari Nabi, berarti tidak kita lakukan. Yang dimaksud tidak ada contohnya itu tidak ada dalilnya. Tidak ada contohnya maksudnya apa? Tidak ada dalilnya. Nabi SAW terkadang mengatakan sebuah ibadah, tapi Nabi belum melakukan. Contohnya apa? Puasa. Ada suatu puasa, oh tahun depan kita akan melaksanakan puasa itu, tapi Nabi meninggal duluan. Kalau nggak salah puasa Asyura mas ya. Itu Nabi meninggal duluan, belum sempat melakukan. Artinya Nabi belum berbuat, tapi sudah memberikan hadisnya, sabdanya dengan hadis. Maka di sini ayyuhal ikhwah, semua ibadah harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Apabila tidak sesuai, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di pelajaran ini ayyuhal ikhwah. Syarat pertama seseorang akan diterima ibadahnya adalah ikhlas. Ikhlas itu sangat erat berkaitan dengan tauhid. Karena kalau orang ibadah apapun dia tidak ikhlas, dalam artian ada syiriknya. Tidak ikhlas itu berarti ada syiriknya, Pak. Semua yang tidak ikhlas berarti ada syiriknya. Entah dia pingin pujian manusia, pingin dilihat, pingin sesuatu dari kenikmatan dunia dan lain-lain, itu artinya nggak ikhlas. Di dalamnya ada kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama kita diciptakan, supaya kita bertauhid. Kemudian yang kedua ayyuhal ikhwah, apa pentingnya kita belajar tauhid? Mengapa tauhid itu penting? Yang kedua, alasan yang kedua adalah tauhid adalah tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul. Sekali lagi saya katakan, tauhid adalah tujuan utama dan pertama para nabi dan rasul itu diutus. Dalilnya apa Ustaz? Surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul, seorang utusan. Apa tujuannya? An ibudullah. Ya, supaya beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan juga menjauhi yang namanya taghut, syirik. Jadi Rasulullah SAW ayyuhal ikhwah, dan semua rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua dakwahnya satu, Pak. Apa itu? Tauhid. Semuanya masalah tauhid, nggak ada yang lain. Kalau syariatnya ayyuhal ikhwah, syariat Nabi, yang dimaksud syariat di sini adalah fikihnya, itu berbeda-beda. Setiap nabi punya hukum fikih sendiri-sendiri. Nabi Muhammad hukum fikihnya begini, Nabi Isa hukum fikihnya begini,
Nabi Musa sholatnya begini. Ada sholat, ada puasa, tapi gerakannya mungkin berbeda. Zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ada sholat Pak, ada zakat, ada hukum-hukum yang lain tapi berbeda. Yang nggak berbeda apa? Satu, tauhid. Tauhidnya nggak berbeda. Dan semua nabi, saya katakan ada ribuan nabi, dari mulai awal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW diutus, itu tujuannya cuma satu, berdakwah tauhid. Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama, beliau diutus untuk berdakwah tauhid. Berapa tahun Pak? 950 tahun. Lama Pak. Ratusan tahun dakwahnya tauhid. Tidak kesel, dia memang begitu dakwah tauhid. Ya, 950 tahun berdakwah dan tidak bosan. Nabi Muhammad SAW di Mekah, berapa tahun beliau berdakwah di Mekah? Awal-awal 13 tahun, Masya Allah. Apa yang beliau dakwahkan? Tauhid. Dakwah sholat enggak, sholat terakhir turun ketika beliau mau hijrah, Isra Mi'raj, ya, baru turun perintah sholat. Sebelum itu 13 tahun dakwahnya tauhid Pak. Menunjukkan apa pentingnya kita belajar tauhid daripada belajar yang lain dulu. Itu lebih penting. Bukan berarti kita nggak belajar yang lain, tetap kita belajar yang lain. Cuman yang paling penting apa ini ayyuhal ikhwah? Adalah tauhid. Dan juga dari sirah nabawiyah yang kita pelajari menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain ketika pertama kali berdakwah, dakwahnya itu tauhid, bukan yang lain Pak. Bukan ketika dakwah pertama kali datang ke masyarakat, ayo kita sholat, ayo kita zakat. Enggak, dibenerin itu dulu tauhidnya Pak. Kenapa? Nabi kita seperti itu. Datang ke masyarakat Quraisy, apa yang dibenerin pertama kali? Tauhidnya. Jangan nyembah berhala, jangan begini, jangan begini. Apakah kemudian beliau berdakwah dengan keras, ngancurin berhala? Tidak. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, yang sempat viral kemarin ada orang nendangin sesajen di Gunung Semeru. Salah itu Pak, tidak sesuai dengan sunnah, tidak hikmah dalam berdakwah. Karena Nabi nggak seperti itu. Nabi pertama kali ketika diutus 13 tahun di Mekah pernah ngancurin berhala? Nggak pernah Pak. Dakwahnya Nabi hanya tauhid, saya katakan hanya tauhid. Sholat belum turun, zakat apalagi, jihad dah. Yang beliau dakwakan, ayo beribadah kepada Allah, ayo tinggalkan ini berhala. Dan ketika beliau berdakwah, perhatikan ayyuhal ikhwah, ketika beliau berdakwah itu tidak mudah. Dakwah tauhid bukan dakwah yang mudah ayyuhal ikhwah. Kadang kita kepingin tauhid itu sangat penting, ikhlas, tidak syirik gitu. Oh tidak. Justru dakwah tauhid ini yang dakwah yang banyak ujiannya Pak, dimusuhi sana sini Pak. Itu dari zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berakhlak mulia. Kalau kita baca sirah nabawiyah, sebelum beliau diutus jadi nabi, Masya Allah, Nabi Muhammad orang yang dihormati, mendapat julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Sampai orang-orang Quraisy itu kalau nitip barang ke Nabi Muhammad, beliau orang terpercaya, dihormati, sangat dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Begitu dakwah tauhid, yuk ngajak kebenaran, ayo kita beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Dilempari kotoran, dipukul, diembargo, pergi ke Taif dilempari batu. Itu dakwah Pak. Seperti itu Pak. Bukan hal yang mudah. Padahal beliau apa? Orang yang paling mulia, dihormati di Mekah. Tapi begitu dakwah tauhid, diusir dari Mekah Pak. Akhirnya hijrah ke Madinah. Begitu di Madinah masyarakat sudah bertauhid, alhamdulillah. Baru turun ayat jihad, puasa, umroh, haji dan lain-lain di Madinah. Ketika apa? Ketika orang sudah bertauhid. Maka kita lihat sirah nabawiyah itu bukan cuma sekedar cerita tok Pak, tapi kita istinbat,
mengambil faedah bagaimana atau dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Gak sekedar cerita, oh ceritanya enak Ustaz, nek sirah nabawiyah ceritanya menggebu-gebu perang Badar, wah perang Uhud, enggak Pak. Kita belajar sirah itu mengambil faedah. Apa faedahnya belajar sirah? Cuman enak atau cerita? Enggak, ada situ banyak yang kita ambil. Salah satu adalah bagaimana Nabi SAW berdakwah 13 tahun berdakwah di Mekah. Dakwahnya apa? Tauhid. Lebih panjang daripada dakwah-dakwah yang lain. Lebih panjang daripada beliau berdakwah sholat, zakat, lebih panjang. Kenapa? Tauhid dulu dibenerin. Masyarakatnya dulu disiapkan tauhidnya sudah benar, baru setelah itu diisi dengan syariat-syariat yang lain. Itu cara dakwah yang benar, cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Mereka itu menerima dulu, menerima ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ayyuhal ikhwah, Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya, dalam musnadnya, beliau mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu yang membuat orang takut sama Allah. Ya, beliau mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu yang membuat orang takut sama Allah. Kalau ada ilmu kok tidak membuat orang takut, malah berani, itu bukan ilmu, Pak. Ada orang nuntut ilmu malah berani melanggar syarat Islam, itu bukan ilmu. Ya, ilmu itu khasyatullah, yang membuat orang takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Ada kata-kata innama, ada tu hasrin, menunjukkan hanya, ya, hanya. Siapa? Hanya orang-orang yang berilmu saja, kata Allah. Menggunakan kata innama, antum perlu belajar nahwu juga ya. Innama itu ada tu hasrin, yang menunjukkan bahwasanya ini loh, hanya orang-orang ini aja loh yang bisa takut sama Allah. Siapa itu? Ulama, orang yang berilmu. Maka kalau dia nggak berilmu, ya nggak takut sama Allah, Pak. Allah yang mengatakan sendiri. Ya, nggak berilmu berarti nggak takut sama Allah, karena hanya orang-orang yang berilmu saja yang tahu tentang Allah yang takut sama Allah. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu tauhid, akidah, pengetahuan tentang Allah, bagaimana Allah disembah, asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah, dipelajari semua. Kayak bahasa Indonesia, pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Ya, nggak kenal Allah berarti nggak sayang sama Allah. Bahasa Indonesia seperti itu. Maka orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang tahu tentang Allah. Bagaimana biar tahu tentang Allah? Belajar ilmu tauhid, Pak. Ketika dia sudah belajar ilmu tauhid, tahu tentang asma wa sifat, tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baru dia akan muncul rasa takut kepada Allah. Ketika sudah takut kepada Allah, dikandani, Pak, riba itu haram. Sami'na wa ta'na. Pak, ini zina itu haram. Sami'na wa ta'na. Kenapa? Dia sudah bertauhid. Pak, judi itu tidak boleh, Pak. Pak, dilarang meninggalkan sholat. Pak, ayo zakat, ayo begini. Iya. Kenapa dia bisa langsung melaksanakan? Karena tauhidnya sudah benar. Nah, kalau tauhidnya belum benar, Pak, musik haram. Ah, masa tau haram? Saya ngomong sopo. Kan enak musik itu. Ya. Tauhidnya belum benar, Pak. Pak, ini lo nggak boleh riba, Pak. Ah, masa atau riba haram? Sopo sih ngomong? Seperti itu. Kenapa? Tauhidnya belum benar. Maka dari itu dakwah yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, itu dakwahnya tauhid. Tidak peduli dia mau masih riba, mau judi, mau zina, tauhidnya saya benar. Ya, tauhidnya benar dulu. Sudah benar baru dikandani alon-alon. Iki loh begini. Dan Nabi pun ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, seperti itu, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, innaka la ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau yang akan datangi itu adalah kaum ahli kitab, orang Yahudi Nasrani. Mereka tahu kitab Taurat, mereka tahu kitab Injil. Ya, mereka sudah punya masalah tauhid uluhiyah, rububiyah dan segala macam, tapi ada syiriknya. Begitu.
Kemudian apa? Faltakun awal ma tad'u ilai asyahadah. Maka pertama kali engkau datang wahai Mu'adz, pertama kali dakwah ente apa? Syahadah. Syahadah dulu. Makna la ilaha illallah apa? Yang benar bagaimana? Menyembah Allah itu bagaimana? Tauhid dulu. Baru setelah itu fa'inhum ata'u kalidzalika, kalau mereka sudah taat, sudah tauhidnya benar, baru sholat, zakat dan lain-lain. Jadi pertama kali datang para sahabat pun seperti itu, diutus jauh-jauh ke Yaman, ya. Untuk apa? Untuk dakwah tauhid, bukan dakwah yang lain ayyuhal ikhwah. Dakwah yang berkah, dakwah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah tauhid. Dakwahnya para nabi, dakwahnya para sahabat. Ya, semua sahabat ketika datang ke suatu tempat pasti yang pertama kali diajarkan tauhid, bukan yang lain. Bukan masalah akhlak, bukan masalah sholat, tetapi masalah tauhid. Benerin dulu tauhidnya, baru setelah itu masalah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwah, poin yang ketiga, mengapa tauhid itu penting? Kita belajar tauhid itu sangat penting, adalah bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang pertama dan perkara yang terakhir. Saya ulangi, dalam hidup manusia tauhid itu adalah perkara yang pertama dan perkara yang terakhir. Maksudnya apa, Ustaz? Bahwasanya sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, beliau mengatakan faltakun awal ma tad'u ilai asyahadah. Maka pertama kali engkau dakwah wahai Mu'adz bin Jabal apa itu? Syahadat, la ilaha illallah. Itu pertama. Lah kalau terakhir maksudnya apa? Terakhir bahwasanya ketika kita sebelum meninggal wajib bertauhid, Pak. Mangkana qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Perhatikan, akhir perkataannya menunjukkan penutupan umur manusia pun harus bertauhid, Pak. Harus bertauhid. Kalau tidak, naudzubillah min dzalik. Dan kita sudah tahu, Pak, ya. Kita sudah sering mendengar rumor-rumor dari orang-orang yang mana orang-orang itu dia ini berbuat syirik kepada Allah, memakai sihir dan lain-lain, ya, yang berhubungan dengan klenik-klenik. Ketika mau meninggal gimana, Pak? Sulit meninggal, Pak. Sulitnya meninggal, ma'udzubillah min dzalik. Harus dikeluarkan dulu jinnya dan apanya yang ada di tubuhnya, dibersihin dulu dari segala kesyirikan, baru dia meninggal. Wah, sebenarnya itu rahmat dari Allah, memberikan dia kesempatan, ayo terakhir omongannya la ilaha illallah. Supaya apa? Nanti di akhirat ada hujjah. Oh ya, akhiru kalami la ilaha illallah. Perkataannya yang terakhir adalah la ilaha illallah. Menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Bagaimana orang bisa mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya kalau setiap harinya berbuat syirik, Pak? Setiap harinya yang dipikirkan adalah syirik. Setiap harinya yang dipikirkan adalah dunia. Ketika dia berada di sakaratul maut, sing metu bukan la ilaha illallah, tapi apa yang dia lakukan setiap harinya. Naudzubillah min dzalik. Dan ini peringatan bagi kita semua, Pak. Ana dan antum semua. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tapi harus husnul khatimah. Harus mengatakan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, poin yang keempat ayyuhal ikhwah. Poin ini agak panjang ayyuhal ikhwah. Bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib, ya. Tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Di antara kewajiban yang lain, tauhidlah yang pertama. Dalilnya apa? Rukun iman. Rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah. Tidak syahadat ya tidak sholat, Pak. Ya, jadi
Ini dari itu aja Pak ya, sudah menunjukkan bahwa kewajiban pertama seorang itu apa? Tauhid dulu. Itu rukun Islam itu. Tauhid dulu. Apa rukun Islam yang pertama sholat? Kan enggak. Rukun Islam pertama la ilaha illallah. Syahadat dulu la ilaha illallah. Apakah berarti mengucapkan syahadat tok? Tidak, ayyuhal ikhwah. Terkadang orang itu salah dalam memahami rukun Islam. Oh, yang pertama adalah syahadat, berarti mengucapkan syahadat tok? Enggak. Syahadat yang dimaksud di sini adalah memahami tauhid. Tauhidnya dulu, tidak sekedar ngomong. Nek ngomong kabeh wong iso, Pak. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa yang dia lakukan? Belajar tauhid, Pak. Apa makna dari la ilaha illallah? Apa konsekuensi ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa konsekuensinya? Dia harus meninggalkan segala sesuatu sesembahan. Semua sembahan harus ditinggalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya ketika dia mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Artinya dia harus mengikuti Nabi. Itu konsekuensi. Kita ajarkan kepada mereka konsekuensi dari kalimat syahadat itu. Karena kebanyakan dari kita ketika ayo Pak syahadat Pak, ya setelah syahadat ayo Pak diajarkan sholat. Enggak Pak, syahadat dulu itu kita ajarkan. Konsekuensinya apa? Setelah Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya apa? Oh, konsekuensinya Anda harus mengikuti Nabi. Anda harus mengikuti Nabi. Kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh melenceng dari itu. Kalau melenceng berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beramal amal apapun laisa 'alaihi amruna, tidak ada perintahnya, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Jelasin dulu Pak konsekuensinya. Oh, kalau syahadat la ilaha illallah konsekuensinya ini. Anda harus beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Syiriknya apa toh? Jelaskan 1 2 3 4 5. Jelaskan la ilaha illallah artinya begini. Jelaskan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hilang nih kesyirikan sudah. Jelaskan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah bagaimana ini? Konsekuensinya, oh konsekuensinya dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap untuk mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya siap, baru ajarkan sholat. Sholat kayak gini Pak. Itu yang diajarkan Pak. Lalu nanti Ustaz sudah masuk Islam, meh sholat piye? Meh sholat tinggal sholat jamaah, ikut imamnya ruku, ya ikut ruku, enggak usah baca apa-apa, enggak apa-apa karena dia baru masuk Islam. Simple Pak. Tapi syahadatnya dulu yang diperbaiki ini. Imannya dulu, tauhidnya dulu. Konsekuensinya dia syahadat itu apa? Maka banyak ayyuhal ikhwah, saya diceritakan kepada teman-teman, banyak Ustaz orang-orang itu dia masuk Islam, ya tapi cuma sekedar masuk Islam sudah. Habis itu dia enggak sholat, enggak ini, enggak begitu. Kenapa? Karena enggak paham tauhid. Setelah masuk Islam, ayo Pak sholat, tak ajarin sholat begini. Sholat kok berat ya? Kok sholat kok berat ya? 5 kali sehari. Imamnya bacanya duhu-duhu lagi. Saya itu pernah diceritain sama saudara saya. Beliau adalah seorang imam di masjid, salah satu masjid di Amerika. Namanya Muhammad Joban. Ya, beliau itu cerita ke saya. Jadi ada orang baru masuk Islam, orang Amerika. Kemudian imamnya bacanya Al-Baqarah. Panjang ya, Al-Baqarah itu panjang itu, mungkin 1 halaman 2 halaman. Nah, itu sholat maghrib baca Al-Baqarah. Tanya, tadi imam baca apa? Imam baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Al-Baqarah artinya sapi. Terus habis sholat isya. Ini imamnya sholat isya. Mau baca apa nih? Imamnya membaca surat Al-Fil. Al-Fil apa artinya? Gajah. Waduh, gajah lebih gede dari sapi nih, berarti lebih panjang lagi nih. Ketawa, bukan gitu Pak. Ya, namanya aja Pak, tapi suratnya pendek gitu. Gitu baru paham. Ya. Kadang orang tidak paham seperti itu, baru masuk Islam tidak paham. Maka yang kita ajarkan kepada mereka, kita kasih buku tauhid, kita ajarkan tentang ini loh, ketuhanan Allah seperti ini. Itu dakwah yang pertama kali Pak. Dakwah yang paling wajib, kewajiban yang paling wajib.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, insyaallah kita semua hafal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi mengampuni dosa selain syirik apabila Allah kehendaki. Dari ayat ini ayyuhal ikhwah, kalau kita perhatikan ayyuhal ikhwah, surat An-Nisa ayat yang ke-116 jelas mengatakan dosa selain syirik berkemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkemungkinan, berkesempatan untuk diampuni. Tapi dosa syirik gak ada kesempatan untuk diampuni. Gak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim, yang perlu dibenahi ya tauhidnya dulu. Kenapa? Kalau orang ini berbuat syirik kepada Allah, mau amalannya sebanyak apapun Pak, hilang, gak dianggap sama Allah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, amalannya hancur. Ada misalnya orang naudzubillah min dzalik, sholat kenceng, zakat masya Allah nggak pernah ketinggalan, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, wah sudah orang paling soleh sudah. Tapi apa? Masih pakai pesugihan, biar sugih, pakai pesugihan. Masih percaya takhayul, khurafat dan lain-lain. Masih berbuat syirik. Maka amalan-amalan yang tadi banyak tidak kanggu Pak, tidak kanggu, hancur semua. Dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk neraka. Masuk neraka kemudian bisa keluar dari neraka? Enggak bisa. Itu dosa yang tidak bisa dibersihkan. Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan innallaha la yaghfir, Allah enggak akan mengampuni. Enggak akan diampuni selamanya, enggak akan diampuni dalam neraka selama-lamanya. Tetapi apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika, mengampuni dosa yang lain sebanyak apapun. Dia berbuat dosa, kalau tidak berbuat syirik, insya Allah ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ayyuhal ikhwah, kita mengingat kembali hadis Nabi SAW ketika beliau menceritakan tentang seseorang yang datang kepada Allah dengan 99 lembar catatan amal. Ya, namanya hadis Bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu, Pak. Ya, hadis ini dikenal dengan nama hadis Bitaqah, hadis kartu. Kenapa? Karena orang ini dikisahkan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan 99 catatan amal dosa. Dosa niki akeh, Pak. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Antum memandang dari sini kemana dohono ya, sampai kali gawe itu catatan dosa tok sini. Dan itu 99. Menunjukkan apa? Orang ini tiap hari berbuat dosa, Pak. Malaikatnya nyatetnya dosa. Menit ke sini dosa, menit kedua dosa, ketiga dosa terus di sini. Ya. Seakan-akan seumur hidupnya isinya berbuat dosa. Maka hamba ini lemes. Wah, dosaku akeh. 99 lembar, satu lembarnya itu sampai ujung sana itu, sampai raket sampai ujung mata itu isinya catatan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu amal baik dia, cuman isinya kalimat la ilaha illallah. Sebuah kartu, Pak. Di toko itu artinya kartu segini kecil, kayak kartu ATM. Ya, kecil. Bertuliskan la ilaha illallah, itu tok secarik kertas gitu tok. Kemudian hamba ini mengatakan, ya Allah, 99 dibandingkan satu kartu, iso apa gitu. Maka kemudian 99 ditaruh di timbangan satunya lagi, yang kartu taruh satu, tek. Maka 99 catatan dosa itu berhamburan. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Perhatikan Pak, kalimat la ilaha illallah itu di timbangan sangat berat. Dan kemudian dengan hadis ini orang selalu mengatakan, berarti saat kita kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha, enggak, Pak. Bukan itu maksudnya, Pak. Bukan terus antum mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali biar berat timbangannya, bukan, Pak. Maksud dari sini adalah bahwasanya orang ini maksiatnya akeh, Pak. Tetapi dia
bertauhid. Tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, walaupun maksiatnya akeh. Artinya dia berkesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sama sekali tidak ada syiriknya. Kalaupun dia tidak diampuni pada waktu itu karena dosanya terlalu banyak, cemplung ke dalam neraka untuk dibersihkan, sehingga sudah bersih dari dosa baru bisa masuk surga. Lah kalau syirik bisa? Tidak bisa, ya ikhwan. Dibersihkan kayak apapun dalam neraka, digodok sampai medok misalnya, bludak-bludak, ya tidak bisa. Ya itu syirik. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, tugas kita yang paling utama sebagai seorang dai, saya katakan sebagai seorang dai ya, bukan sebagai thalabul ilm, tidak, sebagai seorang dai. Kalau antum sudah mencapai derajat dai, maka dakwah yang pertama kali kepada masyarakat kita adalah dakwah tauhid. Masyarakat kita selamatkan dari api neraka. Ayo, ya, kita selamatkan. Terbukti, Pak. Ya, kemarin viral yang sesajen ditendangi di Gunung Semeru, menunjukkan apa? Menunjukkan masyarakat kita masih ada yang berbuat syirik. Kuburan keramat masih ramai. Menunjukkan apa? Menunjukkan masyarakat kita itu butuh dakwah tauhid, dijelaskan. Pak, ini loh Pak, syirik Pak, dakwah tauhid. Pak, ini loh Pak, cara beribadah kepada Allah dengan benar. Mungkin Pak, mungkin mereka itu belum paham. Dengan dakwah kita mungkin mereka taubat dan paham. Maka kita terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan futur, jangan putus asa. Kita contoh Nabi kita Muhammad 13 tahun di Mekah. Apa dakwahnya? Tauhid. Kita contoh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun. Apa dakwahnya? Tauhid. Lama, Pak. Jangan tergesa-gesa, ayo Ustaz, kita ajarkan sholat, Ustaz. Ayo Ustaz, kita ajarkan semuanya harus berhijab, Ustaz. Ayo Ustaz, biar riba ini tersingkir. Tar dulu Pak, sabar dulu. Tauhidnya dulu benerin. Setelah tauhid benar, alhamdulillah masyarakat benar, tauhidnya nggak ada syiriknya. Ayo kita ajak ini, ayo kita ajak, mau mereka. Tapi yang pertama kali kita dakwahkan adalah tauhid. Kita ajarkan kepada mereka masalah tauhid. Siapa tahu mereka taubat, siapa tahu memang benar-benar nggak tahu. Ya, benar-benar nggak tahu. Bahkan dulu saya sebelum masuk Al-Irsyad pun nggak tahu Pak masalah syirik dan segala macam, nggak tahu, nggak diajarkan di SD saya. Kalau di sini masya Allah anak-anak ya di lingkungan sini diajarkan masalah tauhid, tahu. Dulu saya nggak tahu Pak. Saya dulu ingat Pak, waktu zaman saya masih cilik neng PTN ngono Pak ya. Itu kan lagi ngetren-ngetrennya zaman saya itu tahun berapa itu ya? Tahun 90-an itu. Lagi ngetren-ngetrennya ilmu tenaga dalam. Ya, ilmu tenaga dalam. Jadi orang tuh bisa tenaga dalam. Wah. Kemudian jurus-jurus begitu kan. Aku cah cilik Pak, pengen gitu. Wah, ini keren banget nih, bisa tenaga dalam ini. Wah. Terus minta ilmu bebas. Minta ilmu nih Mas. Oh, gini tak ajari. Wah. Dibawa saya Pak ke sebuah tempat, situ ada tempat tuh gambari Hanuman gede. Nah, nyembah sik. Cah cilik Pak, arti Pak. Ya kan? Disuruh nyembah sik. Oh, nanti setelah berapa hari insyaallah ada ilmu kerasakti katanya. Wah. Ya percaya wae gitu kan. Ya karena kita enggak tahu masalah kesyirikan. Begitu masuk pesantren tahu, oh ini syirik. Ya, tenaga dalam enggak ada. Ini semuanya syirik semua ini. Ini semuanya jin, setan semua ini sudah. Maka dari itu kadang-kadang orang enggak tahu, ada orang-orang yang seperti itu, enggak tahu mereka Pak. Tinggal kita dakwah dengan pelan, dengan lemah lembut. Ya, karena dakwah itu enggak harus keras, dakwah itu dengan hikmah Pak. Saya katakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ya, berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Mahwal hikmah ayyuhal ikhwah. Mahiyal hikmah. Apa yang dimaksud dengan kata-kata hikmah di sini? Yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah wad'u syai' fi mahallihi. Menaruh sesuatu pada tempatnya, itu hikmah ayyuhal ikhwah. Bukan hikmah itu Ustaz berdakwah dengan hikmah artinya berdakwah dengan asyik, enggak ada Pak. Dakwah itu enggak ada asik-asiknya. Berdakwah dengan hikmah wad'u syai' fi mahallihi, ditaruh pada tempatnya. Apabila tempatnya itu lemah lembut. Apabila tempatnya itu keras, itu namanya hikmah ayyuhal ikhwah. Dakwah itu enggak selalu lemah lembut dan tidak selalu keras, tetapi dakwah itu selalu hikmah. Bagaimana caranya Ustaz biar tahu dakwah itu hikmah atau tidak? Belajar fikih dakwah.
Kapan orang itu harus keras? Karena ada dakwah yang keras. Kapan orang itu harus lemah lembut? Ada, Pak. Tidak harus keras semua. Maka saya katakan ketika kemarin terjadi sesajen ditendang semuanya, mereka berdakwah, itu tidak hikmah. Sesuatu yang tidak hikmah jadinya apa? Zulmun. Sesuatu lawan kata dari hikmah apa? Zulmun, zalim. Tidak pada tempatnya. Karena kezaliman itu tidak pada tempatnya. Kalau hikmah pada tempatnya. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, dakwah itu harus pada tempatnya. Kapan ini baik? Oh ya sekian. Dakwah lemah lembut kepada masyarakat. Terkadang perlu kita keras, tapi juga ada tempatnya. Enggak setiap orang keras. Enggak. Kencang, wes pokoke iki bid'ah, kowe iki syirik. Enggak, Pak. Ada namanya fikih dakwah. Rasulullah pun seperti itu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang lemah lembut kepada para sahabat. Berdakwah kepada para sahabat pun Nabi lemah lembut. Kalau antum melihat sirah nabawiyah kepada Abu Jahal, Abu Lahab lemah lembut. Terkadang keras, Pak. Antum ingat ada sahabat yang dirajam karena dia berzina, keras. Dipotong tangannya, dicambuk karena minum khamr, keras, Pak. Itu dakwah ayyuhal ikhwah. Ketika ada 3 orang sahabat yang bukan telat ya, dia nggak ikut perang Tabuk. Apa yang Rasulullah lakukan? Diembargo, Pak. Keras, Pak. Diembargo sama Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan dakwah itu hikmah, ada tempat-tempatnya. Kapan keras, kapan lemah lembut. Maka dari itu untuk mencapai seperti ini bagaimana caranya? Belajar. Terkadang ayyuhal ikhwah, saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, terutama yang masih muda, karena saya pun juga pernah muda, Pak. Sekarang pun masih muda ya, bukan berarti saya sudah tua. Orang-orang seperti saya dulu waktu keluar pertama kali dari Al-Irsyad, pondok pesantren, seorang santri yang labil, baru nuntut ilmu, keluar dari pondok. Saya merasa semangatnya tinggi untuk berdakwah. Masih mentah ilmu saya, Pak, tapi semangatnya tinggi. Wah, semua saya babat habis. Wah, debat-debat saya tak habisin semua. Ada orang berargumen saya tak habisin. Tapi padahal itu tidak hikmah. Tidak hikmah sama sekali. Maka kalau saya lihat teman-teman, kadang-kadang itu mereka masih muda, semangatnya tinggi, tetapi modal semangat atau ilmu raono. Sehingga yang terjadi seperti kemarin di Gunung Semeru, semangatnya tinggi untuk berdakwah, ilmunya tidak ada. Ilmu dakwah itu tidak ada. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, perhatikan ayyuhal ikhwah, kalau antum baca kitab Ushulus Tsalatsa, beliau mengatakan bahwasanya marhalah seorang ilmu, seorang itu ada 4 marhalah, ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama apa? Dia berilmu dulu. Setelah berilmu ngapain? Langsung loncat ke dakwah? Enggak, beramal dulu. Ya, ilmu matangin dulu, baru dia beramal. Setelah beramal apa? Setelah beramal baru berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalannya para nabi. Jalannya para nabi dan rasul apa itu? Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah. Cukup tidak? Ala basirah, di atas ilmu. Kata para ulama, ala basiratin fima yad'u ilaih. Ada 3. Yang pertama, ala basiratin fima yad'u ilaih. Dia harus berilmu tentang apa-apa yang dia dakwahkan. Kalau mau berdakwah masalah tauhid, dia harus berilmu masalah tauhid. Kalau dia mau berdakwah masalah salat, harus berilmu masalah salat. Ala basiratin fima yad'u ilaih. Yang kedua, ala basiratin fi kaifiyatid dakwah. Dia harus berilmu tentang tata cara dakwah. Dakwah itu ada caranya, Pak. Ada metodenya, sudah ada fikihnya. Makanya ada buku fikih dakwah. Tidak sembarangan, Ustaz saya ingin membuat metode dakwah sendiri ciptaan saya. Bagaimana konser? Tidak bisa, Pak. Saya ingin membuat metode dakwah sendiri, bagaimana caranya? Begini-begini. Tidak bisa, sudah ada caranya, Pak. Sudah ada bukunya. Antum tinggal baca, gini cara dakwah Nabi begini. Maka yang kedua, ala basirah, di atas ilmu. Maksudnya apa? Ala basiratin fi kaifiyatid dakwah, tata cara dakwah. Sudah ada, antum nggak perlu bikin sendiri.
Yang ketiga, ala basiratin fi halatil mad'u. Di atas basirah, di atas ilmu tentang keadaan masyarakat. Masyarakatnya piye to? Oh ngene, berarti begini. Masyarakatnya piye begini, oh berarti begini. Ada, semua lengkap di dalam buku. Tinggal kita mau belajar apa tidak. Maka dari itu ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, apa kata Nabi? Innaka la ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz bin Jabal, yang engkau datangi adalah orang ahli kitab. Dikandani sih karo Nabi. Iki lho, sing mbok tekoni iki wong ahlul kitab, wis ngerti Taurat, wis ngerti Injil. Sudah paham masalah Allah, tapi dia punya syirik. Apa itu? Menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kalau orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah, dibilangi sama Nabi Muhammad SAW keadaan masyarakat. Jadi nggak sembarangan, Pak. Datang nggak sembarangan. Tiba-tiba datang ke masyarakat, ayo kita begini dakwah. Enggak, masyarakat itu dilihat dulu. Ya. Makanya dakwah ini enggak sembarangan, Pak. Berat, Pak, dakwah ini, Pak. Berat. Terbukti bagaimana tahap keempat. Apa setelah dakwah tahap keempat? As-sabru 'alal adza. Bersabar terhadap gangguan. Pasti setiap dakwah ada gangguannya. Pasti, Pak. Karena itu merupakan sunnatullah. Makanya di surat Al-Asr, wa tawasau bil haq, saling mengingatkan kepada kebenaran. Yang terakhir, wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Kenapa? Karena jalan dakwah itu berat. Makanya kita harus sabar. Sabar, Pak, nek dakwah, Pak. Sabar, Pak, jangan tergesa-gesa kalau dakwah. Sabar, karena godaan banyak. Ustadznya sampai diusir, ustadznya sampai dihujat, dihukum, dibakar mobilnya, yaitu teman-teman saya yang di Yayasan As-Sunnah di Lombok. Itu punyanya bapaknya teman saya, dan beliau di situ. Itu mobil-mobil dibakar sampai ratusan juta itu hilang. Makanya apa? Sabar. Ya, nggak gampang dakwah itu. Bukan perkara yang mudah dakwah itu. Makanya tawasaunya apa? Tawasau bis sabr, saling menasihati, saling mewasiatkan terhadap sabar. Dakwah itu butuh kesabaran. 950 tahun Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah itu kalau tidak sabar apa namanya, Pak? 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah kalau tidak sabar apa namanya, Pak? Sabar, Pak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, dilempari batu. Zaid bin Harisah yang waktu itu menemani mengatakan, sandal saya itu warnanya ganti merah, berlumuran darah. Itu dakwah tauhid, Pak. Berlumuran darah, Pak. Enggak nyantai, wah santai, nah dakwahe ustadz nek ngomong retorikanya bagus, ngakak-ngakak. Enggak, Pak. Dakwah enggak seperti itu, ayyuhal ikhwah. Dakwah itu jalannya terjal. Dakwah itu sulit. Dakwah itu banyak gangguan. Makanya orang-orang yang berdakwah itu orang-orang tertentu yang dia sudah punya ilmu, dia sudah beramal, kemudian dia nanti harus tahan banting. Itu dakwah, tidak gampang. Ayo deh. Makanya perlu kesabaran. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir masih ayat yang tadi, yang berhubungan dengan tadi, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Ini yang terakhir ya, karena sudah adzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bi syai'an. Dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Kita beribadah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berbuat syirik. Maka dari itu wajib kita belajar syirik, Pak. Belajar syirik bukan untuk dilakukan ya, belajar syirik untuk supaya dihindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari bersama Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah." Wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Qultu Allah wa Rasulullah alam. Kata Mu'adz bin Jabal, tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullah 'alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah atas hambanya, maksudnya apa? Allah itu punya hak yang harus kita turuti,
yang harus kita tepati haknya Allah ini, harus kita laksanakan. Apa itu? Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kita ini punya hak, Pak, yang insya Allah Allah akan tepati haknya kita. Apa itu? Alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Artinya apabila antum tidak berbuat syirik ayyuhal ikhwah, maka nanti di hari kiamat antum berhak untuk tidak diazab. Mu'adz bin Jabal mendengar hadis ini gembira, Masya Allah, ini hadis bagus ini. Sehingga Mu'adz mengatakan, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, kalau gitu saya kasih kabar gembira, ini kabar gembira ini. Saya penting gak syirik, was ora diazab sama Allah. Saya penting gak pernah berbuat syirik, insya Allah aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, la tubasyirum, jangan kasih kabar gembira wahai Mu'adz, fayattaqilu, nanti mereka akan beritikal, ya, tidak mau beramal soleh lagi. Yang penting menjauhi syirik, sudah, ya, tidak ada syiriknya, nanti tidak akan diazab. Maka Mu'adz bin Jabal pun enggak meriwayatkan hadis ini sampai beliau mau meninggal. Begitu beliau mau meninggal, beliau takut ini nanti menyembunyikan ilmu, baru beliau mau meninggal meriwayatkan hadis ini. Menunjukkan ayyuhal ikhwah fadilahnya tauhid, pentingnya tauhid. Kalau misalnya orang itu pengen gak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dari siksaan kubur, siksaan neraka, caranya bagaimana? Sudah, hilang kesyirikan. Maka wajib bagi kita untuk berdakwah tauhid, supaya orang-orang itu terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya orang-orang terhindar dari perbuatan syirik. Ketika kita sudah berdakwah, diterima, alhamdulillah, Pak. Nggak diterima juga alhamdulillah, nggak diterima. Yang penting kita sudah berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.